สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Halo Melo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Hon Payun. Hayo kita mulai. Film berawal dari sebuah perkampungan dengan para warga yang sibuk melakukan ritual kepercayaan. Pria mabuk bernama Chit ini datang yang langsung mengajukan protes di depan patung dewa yang katanya nasibnya flat begitu-begitu saja walaupun dia sudah bekerja keras. Warga langsung mengusirnya dan sebelum pergi, tangannya tetap nyolong sebotol minuman di altar. Malamnya sesuatu pun terjadi. Chit yang sedang asik memancing dikagetkan dengan tikar yang bergerak dan dari jauh samar-samar ada sosok seperti biksu yang berjalan ke arahnya dan karena takut, dia pun berusaha kabur tapi sayangnya kakinya nyangkut di kayu lantai yang jebol. Mata pancing dikaitkan ke mata dan oleh seseorang. Sebenarnya Chit sudah diingatkan agar menjaga mulutnya tapi yang ada dia semakin jadi menghina bahkan menantang patung dewa tersebut. Setelah kail dikaitkan, Chit ditarik dan singkat cerita dia pun tewas dan terakhir badannya dibalur semen dan dibaca-bacakan mantra. Keesokan harinya kehidupan kampung berjalan seperti biasa. Kita kenalkan dulu dua penghuni kampung ini ya. Pria ini bernama Tai, ber-IQ rendah, baik, polos dan gadis ini adalah Mina si bunga desa. Yang ini adalah Tam, pria kota yang datang ke sana untuk berkunjung ke kuil Tepayon. Tam bertemu dengan Mina dan dia pun diantarkan Tai ke tujuan. Singkat cerita sampailah mereka di kuil Tepayon yang dipenuhi dengan patung Buddha dan dihuni oleh beberapa biksu. Tujuan Tam ke sana adalah mencari kakaknya yang bernama Biksu Ti untuk mengabarkan orang tua mereka yang sudah meninggal. Sayangnya Biksu Ti sendiri sudah lama tidak di sana dan kabarnya 4 tahun lalu Biksu Ti menghabisi kepala biara lalu kabur. Parahnya lagi semua itu dilakukan karena uang tapi Tam tidak begitu saja percaya dan meminta izin untuk tinggal beberapa saat guna mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tam diperbolehkan untuk menempati gubuk kosong yang dulunya ditinggali oleh Biksu Ti. Di tengah jalan Tam melihat sebuah bangunan reot yang katanya adalah gudang yang tak terpakai untuk jangka waktu yang lama dan kepala Biksuna sendiri melarang para muridnya untuk tinggal di sana. Singkat cerita sampailah Tam di gubuk dan biksu muda mengingatkan untuk tidak keluar gubuk jika lampu sudah dipadamkan saat menjelang malam karena ada hantu yang gentayangan. Di dalam gubuk itu Tam melihat sepasang cap kaki di lantai. Di luar Tam kemudian bertemu dengan biksuna yang menjelaskan sedikit tentang budaya warga yang akan menaruh abu orang mati di sebuah patung dan kepercayaan dewa akan melindungi arwah orang mati tersebut. Ada juga kepercayaan mereka tentang pahala yang berlimpah untuk orang-orang yang sering beribadah dan bisa bereinkarnasi kembali menjadi manusia. Pertanyaan yang sering dipertanyakan pun akhirnya keluar. Bagaimana dengan orang yang jahat? Apakah dengan beribadah saja bisa menjamin kelahiran kembali? Dan jawabannya iya, tapi mereka dilahirkan kembali untuk menebus dosa-dosa kehidupan di masa lampau. Tam kemudian dikenalkan dengan seorang warga yang bernama Jet. Malamnya Tam teringat akan kakaknya Ti yang terakhir berpamitan untuk menjadi seorang biksu. Lagi bernostalgia, lampu sudah waktunya dimatikan dan momen di saat Tam menyalakan lampu minyak, samar-samar dia mendengar suara Ti yang memanggilnya dan sekilas, bayangan Ti juga terlihat berdiri di luar gubuk. Tam segera keluar dan mengikuti kemana Ti pergi, tapi di tengah-tengah, dia menginjak sesuatu tepat di depan sebuah patung. Ada lagi patung lainnya dan di saat Tam tertarik untuk memperhatikan patung tersebut, patung di belakangnya bergerak. Tam menyadari itu dan parahnya lagi sekarang, patung lainnya menyembur debu yang ternyata hanyalah mimpi. Besoknya di kuil terlihat seorang biksu yang sedang melayani warga tapi lebih berperan sebagai peramal. Dia menyarankan sepasang suami istri ini untuk berdoa kepada patung Porpu untuk melindungi mereka karena ada yang ingin mencelakai mereka. Hari itu tepat perayaan Porpu Sing Tam di tanggal 18 Oktober. Tai terlihat asik makan dan Tam berjanji kepadanya akan membelikan pizza saat dia main ke Bangkok suatu hari nanti. Tak lama datang dua biksu muda yang sengaja mengganggunya. Melihat pemandangan itu Tam kesal dan menegur mereka lalu terjadilah baku hantam yang lebih dipicu oleh omongan biksu tentang Ti yang dituduh sebagai seorang. Pertikaian itu dihentikan oleh biksu lainnya dan singkat cerita Tam disarankan untuk pulang daripada membuat keributan di sana.
Sepanjang perjalanan pulang, Tam masih menyaksikan warga yang berdoa di bawah patung keluarga mereka. Cerita berlanjut ke Mina. Dia datang ke gubuk untuk menemui adiknya yang bernama Biksu Bris untuk mengantarkan makanan, tapi malah bertemu dengan Biksu Kun. Kun memberikan sebuah patung yang katanya bisa membantu kesembuhan ibunya. Di momen itu, Biksu Bris datang dan mengingatkan kakaknya agar tidak terlalu dekat dengan Biksu Kun karena dia terkesan berbahaya. Pulangnya, sekilas tampak ada sesuatu yang mengikuti di sepeda belakang Mina. Tengah jalan, Mina bertemu dengan Tam dan Tai langsung cemburu yang katanya Mina itu kekasihnya. Tai menawarkan mengantarkan Mina pulang dan sesampainya di rumah, Mina teringat akan patung kecil pemberian Kun tadi. Tidak ada yang aneh terjadi sampai malamnya, ibu Mina melihat sepasang kaki yang menaiki tangga rumah yang dipikir Mina tapi ternyata bukan. Sosok itu berjalan masuk ke kamar Mina dan menghampiri Mina yang sudah terlelap. Besoknya di tempat lain terlihat Jet yang sedang komat-kamit di depan patung dan di momen yang sama Mina tiba-tiba merasa kesakitan. Karena itu dia pun dibawa ke patung Porpu dan ditetesi air dari patung tersebut. Seketika Mina memuntahkan cairan hitam dan biksu memerintahkan untuk tetap menahannya karena dia akan memberikan air tetesan lebih banyak lagi. Menurut Tam, Mina seharusnya dibawa ke rumah sakit tapi biksuna menyuruhnya untuk tidak ikut campur seperti kakaknya dulu. Semua orang tercengang mendengar Tam adalah adik dari Biksuti, sedangkan Mina semakin bertingkah layaknya orang kerasukan yang menghancurkan barang-barang dan berteriak. Besoknya keadaan Mina sudah sedikit terkontrol, tapi Tam masih menyarankan sebaiknya Mina dibawa ke rumah sakit yang sangat bertentangan dengan kepercayaan orang-orang kampung tersebut. Di hari berikutnya, Mina mengamuk lagi di kamar dan terpaksa dikurung. Tam masuk dan menemukan Mina yang membentur-benturkan kepalanya dan berteriak. Para biksu muda tidak tahu harus berbuat apa, sedangkan Mina semakin menggila. Terakhir, Mina berhasil kabur dari rumah dan menyembah patung dewa. Malamnya, beberapa orang berkumpul yang ingin memohon bantuan dewa, tapi menurut Tam, tidak seharusnya mereka menyembah berhala, apalagi mempercayai bahwa Mina sudah dikutuk. Dewa, Tuhan, atau apapun sebutannya tidak akan mengutuk apalagi mencelakai orang. Tam pun nekat membuktikan omongannya dengan merusak bagian tangan patung tersebut untuk melihat apa yang akan terjadi. Kejadian ini semakin memberikan firasat kepada Jet di mana mata kalung yang dipakainya itu bersinar. Jet segera menghampiri dan menghentikan Tam. Baru saja Tam ingin berjalan pergi, dia tiba-tiba seperti orang kesurupan yang menghantam tangannya sendiri dengan batu. Jet membaca mantra dan menenangkan Tam dengan cara mengalungkan kalung dewanya. Setelah Tam sadar, Jet berkata kakaknya juga melakukan ulah yang sama. Intinya, jangan sok-sokan apalagi mencela sesuatu walaupun tidak percaya karena sesuatu yang tak terlihat bisa menjadi nyata. Di hari berikutnya, Mina ditemukan sudah tewas mengapung di sungai dan abunya pun dimasukkan ke dalam patung miniatur yang ditempatkan di depan rumah. Setelah acara doa, Tai menemukan patung kecil di rumah Mina dan Jet langsung membuangnya ke sungai. Menurutnya itu adalah patung Hun Payun dan setiap Hun Payun dibuat dengan cara yang berbeda. Sangat tergantung dari siapa yang membuatnya. Patung itu bisa dijadikan perlindungan ataupun dijadikan ilmu hitam. Ilmu hitam itu lebih disebut Prai Payon yang berfungsi untuk memikat. Freeze mengingat patung itu diberikan oleh Biksu Kun dan dia pun langsung naik pitam, tapi sayangnya Biksu Kun tidak ditemukan di dalam gubuknya. Breeze masih berapi-api ingin menemukan Kun, sedangkan Tam lebih tertarik untuk berlutut sujud di depan patung Porpu. Dia meminta maaf atas sikapnya dan memohon bantuan agar menemukan orang yang sudah mencelakai Mina serta pertemuan dengan kakaknya. Di tempat lain terlihat ada orang dengan jubah kuning yang melakukan pencurian uang yang ternyata si biksu gendut ini. Biksu yang bernama Tut tidak hanya melakukan sekali ini, tapi juga sudah pernah kegep oleh Tai dulu. Perbuatannya ini sempat ditegur oleh biksuna tapi tetap galakan dia. Kembali ke Tam, jalan sana-sini dia kaget menemukan mayat yang tertumpuk dedaunan dan segera mengabarkan ke orang-orang. Jetlah yang mengorek-ngorek jasad itu yang ternyata adalah Biksu Kun. Kalung Mina juga ada di tangannya yang disimpulkan bahwa Kunlah yang telah menghabisi Mina. Penemuan mayat harusnya segera dilaporkan kepada polisi, tapi menurut kepala desa, hal ini jangan dilakukan karena akan mencoreng nama baik dan diputuskan mayat Kun hanya akan ditaruh di dalam gudang.
Malamnya, Biksu Tut terlihat berjalan sendirian dengan rasa takut dan keesokan harinya, kacamatanya ditemukan oleh seorang biksu. Tak disangka Biksu Tut pun tewas di pohon yang diperkirakan mengakhiri hidup. Ini sedikit aneh menurut Tam mengingat Tut yang segede dugong tidak mungkin bisa memanjat pohon. Lagi-lagi mayat hanya akan dikuburkan diam-diam tanpa campur tangan orang luar. Keesokan harinya, Tam yang sedang berjalan di seputaran hutan menemukan sebuah tempat rahasia, tapi sebelum masuk, Biksuna yang ditemani Biksugla menghampiri dan menanyakan apa yang sedang Tam lakukan. Mereka juga meminta Tam untuk segera kembali ke Bangkok karena dinilai sudah lama tinggal di kampung mereka, apalagi sejak kehadirannya banyak hal buruk yang terjadi. Keesokan harinya, Tam masih penasaran dan menyelinap ke gudang yang menemukan sebuah patung yang berbentuk manusia. Jet datang sambil berkata patung itu membutuhkan tulang rusuk pemiliknya yang intinya, patung itu sudah disiapkan untuk Biksuti. Mendengar itu, Tam menanyakan apa maksudnya sedangkan kakaknya jelas masih hidup yang dijawab, Ti sendiri sampai sekarang tidak berjejak yang pastinya sudah tewas. Kabarnya Ti satu-satunya orang yang menentang kuil karena menghasilkan uang dari patung Porbu dan ada yang sudah sengaja menjebaknya. Jet tahu benar tentang ini tapi juga tidak berdaya. Penduduk kampung mempercayai tahayul sampai meresap ke tulang-tulang. Jet dulunya juga sudah pernah mengingatkan Ti untuk berpura-pura tidak tahu dan tidak usah ikut campur, tapi masalahnya Ti adalah pribadi yang berbeda. Malamnya, Tam merasa seperti ada seseorang di luar gubuknya sedangkan di tempat para biksu berada, sebuah jeruk menggelinding ke kaki mereka entah dari mana asalnya. Tam kemudian mencoba memeriksa ke depan dan terlihat ada sepasang kaki yang mengikutinya dari belakang. Sosok itu semakin mendekat tapi menghilang saat Tam membalikkan badan. Yang terjadi dengan ketiga biksu sekarang, 3 buah jeruk menggelinding ke masing-masing kaki dan lama-kelamaan, buah jeruk yang sangat banyak pun berhamburan keluar yang membuat mereka kabur. Lampu mendadak padam, begitu pula dengan senter Tam yang sedang berdiri di antara patung Buddha. Ada hantu biksu yang mendekati Tam yang membuatnya takut dan hantu itu juga hadir di antara para biksu muda. Hantu yang sama yang muncul di tempat yang berbeda. Di tengah-tengah, Tam dibalut jubah terbang dan hantu pun sudah berdiri di depannya. Kain itu semakin erat melilit badan Tam dan pada akhirnya, leher Tam seperti patah lalu dia pun ambruk. Semua itu hanyalah ilusi tapi yang terjadi adalah patung Porpu yang dililit kain kuning itu patah menjadi 2. Tidak tahu apa yang terjadi, Tam menanyakan Jet yang tiba-tiba sudah muncul di sana, tapi juga tidak menjelaskan apapun hanya berkata, untung saja aku menggunakan patung ini di rumahmu. Tam lalu diajak ke gudang dan di sana mereka bertemu dengan Tai yang sedang asik main petak umpet. Jet kemudian membuka peti mati Biksu Kun dan tidak menemukan mayatnya di dalam. Mereka lalu kembali ke rumah Jet yang katanya akan aman dari Hun Payun. Jet kemudian menjelaskan cara untuk membuat patung Hun Payun yang memanfaatkan tubuh manusia sebagai elemen utama. Itulah yang membuat Hun Payun sangat kuat dalam melindungi dan menghancurkan. Nah, hantu tadi itu adalah Hun Payun dari Biksu Kun dan kenapa Tam diincar? Jawabannya sudah pasti ada yang tidak suka dengan keberadaannya di kampung. Orang-orang yang tidak suka itu langsung hadir di kepala Tam yang mungkin adalah Biksu Kun ataupun Biksu Gla. Jadi sekarang yang harus mereka lakukan adalah menemukan jasad Biksu Kun. Tentang siapa yang membuat patung Hun Payun Biksu Kun itu kemungkinan adalah Biksu Gla karena saat terjadinya penyerangan, Tam merasa melihat Biksu Gla yang melafalkan mantra. Besoknya, Tam berpencar mencari petunjuk dibantu oleh beberapa biksu muda. Dia menggeledah gubuk Biksu Gla dan menemukan foto kebersamaan Biksu Gla dan Ti. Biksu yang bernama Pepeng menemukan buku mantra yang ditutup kain di gubuk lainnya. Ada pula hantu yang bersembunyi di bawah ranjang yang langsung menariknya. Teriakan Pepeng mendatangkan Tai dan Biksu Bris. Tarik-menarik pun terjadi dan singkat cerita, mereka bertiga berhasil kabur dari hantu tapi buku mantra itu tercecer. Seseorang tampak terus membaca mantra di tempatnya dan ketiga orang ini akhirnya nyemplung ke sungai untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, Tai ketangkap hantu dan lenyap. Bris menyalahkan Pepeng karena dinilai egois yang menyelamatkan diri sendiri padahal sebelumnya, Tai lah yang mencoba membantunya. Karena rasa bersalahnya, Pepeng berkata dia akan memberikan segalanya untuk menebus dosa-dosanya tapi ternyata Tai masih hidup. Malamnya, Biksu Zai merasakan ada yang aneh dan singkat cerita hanya terdengar suara teriakannya.
Keesokan hari, Tai terlihat sibuk membuat patung dan Tam menanyakan adakah yang suka mengganggunya selama tinggal di kampung, yang dijawab Biksu Kun. Sorenya mereka berjalan ke tempat rahasia itu, tapi sebelum masuk, kepala desa membentak dan melepaskan tembakan ke arah Tam. Beruntungnya tangan kepala desa sempat ditahan oleh Tai. Di pikiran Tai sekarang mereka hanya akan bermain polisi-polisian. Sempat mereka ketangkap dan dihajar habis-habisan oleh Pak Kepala Desa dan tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Tai terlihat berjalan menemui ketiga biksu dengan baju bernoda darah. Tai meminta pertolongan dan di tempat lain, Tam sudah 50% dilumuri semen dengan posisi digantung. Sesadarnya, dia melihat Biksu Na yang sedang mengaduk semen dan intinya Biksu Na ini adalah salah satu orang jahat. Dia menutup mata Nam dan di luar, Tai mengajak teman-temannya untuk menggerbek gua yang berpintu besi di tengah hutan itu. Mendengar suara berisik di luar, Biksu Na langsung kabur dan Tam bersaksi bahwa Biksu Na lah pelakunya. Jet mengalungkan kalungnya ke Tam dan lagi asik-asiknya berdiskusi, ada mayat yang dijadikan patung di atas tanah yang membuat mereka kabur. Biksu Na sendiri terlihat komat kamit memanggil semua roh untuk bangkit. Patung Kun yang dimantrai itu datang untuk menyerang biksu muda dan Tai. Biksu Gla muncul dan menyuruh Jejadian Kun ini untuk tidak lagi berbuat dosa, tapi dia berkata akan menghabisi semua orang. Atas perintah Biksu Gla, kalung suci yang dikenakan Tam pun dikalungkan ke iblis itu yang akhirnya membuatnya kesakitan lalu pecah. Biksu Na muncul sambil terus mengucapkan mantra yang membuat Biksu Gla kesal. Jadi ceritanya Biksu Gla lah yang menemukan buku mantra dan ada bukti tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Biksu Na juga muridnya yang gendut. 3 hal yang selalu mereka lakukan yaitu menghipnotis, memperkotek, lalu dihabisi. Semua jasad disemen semata-mata hanya untuk menghilangkan barbuk dan mereka memanfaatkan kepercayaan orang-orang kampung demi kepentingan mereka. Sekarang semua sudah terbongkar, tapi ilmu dari biksu abal-abal ini masih berpengaruh. Di saat mantra diucap, Jet yang tadinya ingin menghajar pun ambruk. Roh-roh yang dikurung di dalam patung dipanggil untuk menghadapi mereka semua. Tai yang kesal langsung merobek mulut biksu sambil berteriak berhentilah melapal sampai biksu itu pun tidak sadarkan diri. Salah satu hantu yang berhasil dibangunkan adalah Ti yang masih penuh dengan dendam karena ketidakadilan yang dia alami. Biksu Gla memintanya untuk melepaskan segalanya dan meminta maaf atas diamnya dia selama ini yang tidak mampu melindungi Ti. Semua kenangan bersama orang-orang terkasih pun terlintas dan akhirnya Ti pun merelakan semuanya. Dia hancur dan menghilang di tiup angin. Di dalam gua, Jet menghancurkan sebuah patung dan di sanalah tengkorak Ti ditemukan. Mereka lalu mengkremasi tulang belulang Ti dan abunya dimasukkan ke dalam sebuah patung Buddha. Tam berharap di kehidupan selanjutnya mereka akan kembali dipertemukan sebagai saudara. Besoknya Tam pamit dan Tai dibawa ikut bersamanya. Setelah mengantarkan Tam dan Tai, mereka merasa mendengar suara dari sebuah bangunan yang ternyata Biksu Jai. Jadi sebelumnya dia melihat Biksu Na membuat patung dari jasad Biksu Kun dan malam itu sebuah tangan membekap yang membuatnya jatuh dari ketinggian. Yang menyelamatkannya waktu itu adalah Tai dan Jai menolak dibawa ke Biksu Na. Karena itulah dia dibawa ke tempat ini dan Jai kaget ketika mengetahui Tai dibawa Tam ke Bangkok. Dia berkata Tai tidak boleh pergi sambil menunjuk ke arah sebuah patung. Jadi ceritanya waktu Biksu Kun ingin menyantet Mina dengan boneka itu, Tai tidak sengaja mendengar dan dia mengganti boneka Kun dengan bonekanya yang sudah dibacai mantra. Boneka Kun dibakar dan Tai juga lah yang sudah menggantung biksu gendut itu di pohon sebagai hukuman karena sudah mencuri. Semua itu dibuktikan lagi dengan boneka yang digantung. Tidak hanya itu, ada lagi patung-patung lainnya yang memperlihatkan bagaimana para korbannya meninggal. Tai dulunya juga sering disiksa oleh teman Biksu Kun dan suatu hari dia membalasnya dengan mengamkan palu. Si kepala desa pun berakhir mengerikan. Dia dihajar Tai dari belakang dan itu disaksikan oleh Biksu Na dari jauh. Yang terjadi dengan Mina juga adalah kesalahan Tai. Saking cintanya dia dengan Mina, dia terus mengatakan cinta sampai tak sengaja mencemplungkan Mina ke sungai karena kaget melihat kedatangan Kun. Kun mengancam akan melaporkan kelakuannya kepada Biksu Na dan saking takutnya Tai, dia memata Kun dengan cerita mundur sedikit ke belakang. Sewaktu Mina menjadi gila dan bersujud di depan patung dewa, Tai muncul yang terus membacakan mantra sampai Mina akhirnya jatuh di pelukannya. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang pria yang memiliki keterbelakangan justru menjadi orang yang paling berbahaya. Tamat.
ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.